Halo, MFJF Wellington. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Cuma sedikit pengumuman, hari ini kita family service, jadi nggak ada Sunday school buat para anak-anak bisa duduk bersama keluarganya juga. Buat yang online juga kami mengucapkan shalom, happy Sunday. Baik, mari sebelum kita mulai puji-pujian buat Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di gereja ini ya Tuhan untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah kami semua ya Tuhan dari tim Praise and Worship, tim multimedia dan semua jemaat ya Tuhan supaya bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, semoga apa yang kami terima hari ini bisa bertumbuh dengan subur dalam jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rangkaian acara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong. Yang mau lompat boleh ya. Sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Besarnya. Tepuk tangan dong. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Besarnya. Tepuk tangan di atas kepala dong.
oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Masih ada sukacita di tempat ini? Kita masih mau mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengajak kalian semua untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Mari kita bersorak-sorai bersama. Mari semua bersama-sama. Katakan. Apa? Maju nyatakan kuasanya, kita buat diri sebelah, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus. Mari serukan. Nyanyikan sekali lagi, bangkit, suka nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gembala, buat iblis gembala, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Hi everyone, welcome to November's Church News. Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut,
Kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Hi youth, we will be having a badminton competition on 12th of November from 7 to 9 p.m. at Amesbury School. Please register yourself by 10th of November at 11:59 p.m. Please contact your iCare leader for further information. Shalom Bapak-Bapak IFGF. iCare bulan ini akan diadakan hari Sabtu 12 November jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anthony. Hi ladies, come and join us in Women's Care this month. It will be held on Saturday, 26th of November. Please contact Abigail for more details. Happy Sunday. God bless you. Halo, shalom semua. Apa kabar? Oke, ada satu lagi pengumuman yaitu Kids Care. We're gonna have Kids Care on the 12th as well at 3:30. Okay. I hope all of you have a great Sunday so far because it's so hot, which is great because we barely get any like hot in Wellington, always cold. Our offering box is on my left side, and then we can also like transfer to our church account, which you can contact any one of the leaders here for the number. I want to ask everyone to stand up. We're going to pray for the offering. Oke, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang cerah, hari yang indah untuk kami nikmati selama satu minggu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang telah kami dapatkan selama satu minggu ini Tuhan. Kami mau give thank for everything that we have received from you Lord. Tuhan, pada saat ini kami mau doakan untuk offering kami pada Tuhan. Biarlah apa yang bisa kami berikan pada hari ini bisa menjadi something untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah something yang kami berikan juga bisa datang daripada hati kami Tuhan, yang menjadi suatu ungkapan dari syukurnya kami untuk apa yang telah kami dapatkan selama ini Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bisa dipergunakan dengan luar biasa untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Bersyukur Tuhan, in Jesus name we pray. Dan kami akan recite pengakuan iman rasuli pada sore hari ini. Oke. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Darah Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, karena hari ini family service kita nggak ada doa untuk anak-anak. Thank you Silky. Siapa yang diberkati dengan pujian praise kita tadi? Kita percaya ya bahwa nama Yesus di atas segalanya. Ada kemenangan yang memiliki kehidupan kita. Semua janji yang baik Tuhan berikan buat kita. Semua berkat yang Tuhan berikan buat kita. Namun saudara, kita mau mengingat lagi sore hari ini, sebelum perjamuan kita mau siapkan hati kita sebelum firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mau membuka sesuatu yang baru buat saudara dan saya pada sore hari ini. Saudara, sebelum kita mendapatkan keselamatan itu dibayar oleh hal yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus. Di Yesaya 53, dikatakan bahwa kita menghina dan menjauhi Dia, orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang Dia, dan kita pun tidak mengindahkannya. Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya, padahal kita menyangka penderitaan itu adalah hukuman Tuhan bagi Dia. Tapi Dia, Yesus, dilukai oleh dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita, saudara. Dan Bapa telah menimpakan kepadanya kejahatan karena kita berbuat jahat, karena manusia berbuat jahat.
Tapi Tuhan, Bapa menimpakan kepadanya dan ia diperlakukan sangat kejam. Seperti kita tahu. Mari saudara, pada sore hari ini kita mau mengingat bahwa salvation yang kita terima itu bukan hal yang sangat biasa, tapi sangat luar biasa. Tuhan kita mau rela mati buat setiap saudara dan saya, setiap manusia. Dia rela mati dan menghancurkan dosanya. Dan dia rela mati dan disiksa. Matinya gak cuma hanya mati, tapi sungguh-sungguh disiksa karena dosa kita. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau karena pengorbananmu di kayu salib Tuhan, setiap kami boleh menerima keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan pada saat Engkau naik ke surga Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Tapi Kau mengirimkan Roh-Mu, Roh Kudus, untuk membantu kami, untuk menemani kami Tuhan, untuk menopang kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan di dunia ini gak mudah Tuhan Yesus buat setiap kami. Bapa ampuni kami Tuhan Yesus. Tindakan kami Tuhan, perkataan kami, bahkan pikiran kami Tuhan, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kau kuduskan, Kau sucikan. Biar setiap kami Tuhan boleh menerima firman itu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menerima terang itu Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengingat Tuhan siapa kami Tuhan. Kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya. Kau sungguh sangat amat baik buat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapan syukur kita buat Tuhan, saudara. Angkat ucapan syukur kita buat Tuhan kita. Sembah Dia, worship Him. Sembah Dia dengan kesungguhan hati. Bukan cuma dari mulut kita mengeluarkan kata-kata, tapi sungguh dari dalam hati kita mengucap syukur. Kita boleh mengingat kematian Tuhan, kita boleh mengingat kebangkitannya buat kita semua. Karena Dia adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita, saudara. We should be proud. Kita harus bangga. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you laid away across the great divide, there beyond heaven's throne, to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt by all, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have set my life, brought me from the darkness into glorious light. Mari dengan hormat, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya.
Lift our hand to the Lord. Glory to His name. Amin Tuhan. There's to my heart was the blood of God. Glory to His name. Hallelujah. Mari sembah Tuhan kita saudara. Karena penderitaannya di kayu salib kita boleh selamat. Karena darahnya tercurah buat kita boleh selamat saudara. Siapa kita saudara? Tapi Tuhan mengangkat kita, Tuhan melayakkan setiap daripada kita. Sembah dia dengan kesungguhan hati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus for everything you done. We worship you, we honor you Yesus. Selama-lamanya kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih Yesus. Thank you Jesus for everything you done in our life Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah yang tercurah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan buat setiap dari kepada kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, sering kami Tuhan take advantage buat kebaikan Tuhan. Sering kami Tuhan mendukakan Engkau Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Tapi Engkau tetap mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pelepasan, ada kuasa damai sejahtera dan sukacita. Kami terima mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu. Saya undang Pastor Simon. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil musik dimainkan, mari kita mau mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus oleh pengorbanannya di kayu salib. Karena pengorbanannya sehingga kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya mati,
Tapi karena Tuhan Yesus kita menjadi selamat. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib berkorban untuk kita semua. Sehingga semua kesalahan kita sudah, dosa-dosa kita sudah diampuni, dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau memberikan waktu sejenak, 1 menit. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Ucaplah syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selama 1 bulan kemarin ini. Apapun itu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik ya Bapa. Kau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk tidak melupakan Engkau ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk mengingat Engkau, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan, agar kami tidak lupa ya Tuhan. Agar kami tidak terbuai ya Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan untuk tetap setia. Kami terus ya Tuhan untuk berjuang ya Tuhan. Kami tetap terus ya Tuhan untuk mau melakukan tugas-tugas kami ya Tuhan. Our purpose ya Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami tidak mau melupakan itu semua ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Saat ku sambil roti dan anggur dibagikan. Kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mungkin ada yang belum menerima roti dan anggur ini, boleh mengangkat tangan. Boleh Asher tolong dibantu. Mari yang sudah menerima, mari kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskanlah perjamuan kudus ini Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan sekali lagi untuk selalu mengingat akan melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami selalu mengingat akan pengorbanan Engkau ya Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Kau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap kami ya Tuhan.
Sehingga kami yang seharusnya binasa, tapi oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, hanya oleh kasih karunia-Mu ya Bapa, kami bisa memperoleh keselamatan itu ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sekali lagi ya Tuhan, bukan karena gagah kuat kami ya Tuhan, tapi karena only by your grace Tuhan. Kami mau mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu menyucikan kami semua ya Bapa. Kami mau datang sekali lagi ke hadirat-Mu, kami mau minta ampun ya Tuhan atas segala kesalahan kami, atas segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami semua ya Tuhan. Kami tidak layak ya Tuhan pada hari ini hanya karena kasih karunia-Mu lagi sekali lagi ya Tuhan. Kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu untuk bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu yakni pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengangkat roti ini, mengucap syukur dan memecah belah roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang telah kuserahkan bagimu. Makanlah dan ingatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan penuh hati ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan perjanjian baru ini. Ini adalah darahku yang telah dimateraikan. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Oleh darah-Mu, oleh darahku, segala sakit penyakit, segala kesusahan apapun itu telah dibayar lunas di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk darah-Mu ini Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kami mau menerima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini sekali lagi ya Bapa. Kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami, kesakitan kami ya Tuhan, apapun masalah kami, segalanya kami mau serahkan ke dalam kaki-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus beracara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hari ini sebentar kami memasuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan seperti pedang bermata dua itu yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami yang mendengar ya Tuhan, kami pulang dari tempat ini ya Tuhan tidak sama lagi ya Tuhan. Kami memiliki pengertian yang baru ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Tutup bungkus ruangan ini ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami yang menerimanya ya Tuhan bisa berbuah ya Tuhan. 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, silakan duduk semuanya. Oke, hari ini kita masuk ke dalam bulan baru yaitu bulan November ya. Bulan baru kita belajar mengenai tema baru yaitu winning the battle. Sekarang kanan kiri, winning the battles. Oke, so bulan lalu kita belajar mengenai branching out ya. Sekali lagi branching out yaitu bahwa kita branching out untuk membuat suatu pertumbuhan yang baru. Nah hari ini adalah kita belajar mengenai winning the battles. Hidup itu adalah perjuangan ya. Setiap hari life is a battle. Setiap hari kita menghadapi yang namanya masalah, kesusahan, kekhawatiran, ketidakpastian. It's a battle for us, termasuk saya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita membaca berita-berita saat ini, wah banyak sekali ya, maksudnya terjadi peperangan di Rusia, Ukraine. Kemudian kalau kita membaca tahun 2023 gitu ya, banyak yang memprediksi is going to be hard for economy gitu istilahnya. Kalau kita lihat sekarang aja harga barang naik terus, inflasi naik. Kemudian bunga bank ya yang punya mortgage, wah bunga bank naik terus gitu istilahnya. Kemudian diprediksi 2003 pokoknya krisis pangan dan sebagainya. Nah, kita mengalami yang namanya ketidakpastian. Nggak ada yang mengerti gitu apa yang akan terjadi di tahun depan. No one even knows gitu what's going to happen even the next minute or the next hour gitu ya basically. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita hari ini mau belajar ya dari Paulus melalui firman-Nya bahwa Paulus juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami hal yang ketidakpastian di dalam kehidupannya. Akan tetapi dia berhasil overcome
ketidakpastian itu. Karena dia memiliki sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak peduli lagi dengan ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan dia. Kita belajar ya hari ini, yaitu di Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tetapi sekarang saya wajib menaati roh Allah yang menyuruh saya pergi ke Yerusalem. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Lagi pula di setiap kota yang baru-baru ini saya kunjungi, Roh Kudus sudah memberitahukan bahwa nanti saya akan dipenjara dan mengalami penderitaan. Okay. Now I'm bound by the Spirit to go to Jerusalem. I don't know what awaits me, except that the Holy Spirit tells me in the city after city that jail and suffering lie ahead. Bayangkan Roh Kudus memberitahukan kepada Paulus. Bayangkan Roh Kudus memberitahukan kepada dia, the next day you will go to jail, gitu, suffering ahead. Kemudian dikatakan, tetapi bagi saya kesengsaraan itu bukanlah masalah. Mati pun saya tidak takut. Saya hanya ingin tetap berjuang dengan sukacita sampai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada saya, yaitu memberitakan kabar baik tentang keselamatan karena kebaikan hati Allah. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan, agar firman ini menjadi sesederhana mungkin yang bisa kami terima dalam hati kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Jadi ini adalah perjalanan ketiga. Kalau kemarin kita sudah masuk ke dalam perjalanan kedua, ini adalah perjalanan ketiga dari Paulus. Saya nggak tahu kalau bisa kelihatan nggak, maaf ya. Tapi ini adalah dimulai dari Antiok yang ada di sini. Dia kemudian melakukan perjalanan kembali sampai ke Efesus dan kemudian ke Filipi, Tesalonika, Berea, sampai juga Korintus, dan dia balik kembali ke di sini. Nah di sini di mana di bagian karya ini dia mendapatkan Roh Kudus berbicara kepada dia, yaitu di tempat ini, di tempat yang ini di Miletus ya, dikatakan Paul memanggil orang-orang di Efesus untuk bertemu, untuk melakukan perpisahan yang terakhir kali. Karena dia tahu bahwa setelah dia meninggalkan tempat ini, dia tidak akan kembali lagi. Karena Roh Kudus sudah berbicara bahwa dia akan mengalami yang namanya jail and suffering. Nah, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Setelah dia berpisah dengan penatua-penatua di Efesus, kemudian dia melanjutkan perjalanan sampailah ke Phoenicia, yaitu tempat di mana dekat dengan Yerusalem. Kenapa dia pengen ke Yerusalem? Ya karena dia memang sudah pengen merayakan yang namanya Hari Raya Pentakos di Yerusalem. Nah dikatakan bahkan sampai ketika dia sampai di kota yang namanya Tyre and Caesarea ini, orang-orang Kristen percaya yang ada di sana pun sudah bernubuat untuk Paulus. Dikatakan di Kisah Rasul 21, dibilang, waktu itu kami menemukan beberapa pengikut Yesus di sana dan tinggal bersama mereka selama 7 hari. Melalui nubuatan dari Roh Allah, mereka menasihatkan Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Ketika tiba waktunya untuk berangkat lagi dengan kapal itu, semua saudara seiman di Tirus bersama para istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Lalu di pinggir pantai kami berlutut dan berdoa bersama. Sesudah berpamitan, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, kebetulan datanglah seorang yang bernama Agabus dari provinsi Yudea. Dia juga mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat. Agabus mendekati kami, mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kami dan mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu. Kemudian dia berkata, Roh Kudus memberitahukan, seperti inilah orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat pemilik ikat pinggang ini.
Lalu mereka akan menyerahkan dia ke tangan orang yang bukan Yahudi. Dia sudah diperingati oleh Roh Kudus sendiri, kemudian 2 orang pun memperingati dia bahwa jangan pergi ke Yerusalem karena kamu di Yerusalem akan mengalami yang namanya penjara dan siksaan. Akan tetapi Paulus masih bertekad. Dia bertekad untuk pergi ke Yerusalem untuk berani menghadapi semua itu. Karena apa? Karena dia tahu dia harus menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Oke, hari ini kita mau belajar kenapa si Paulus berani. Tentunya kalau kita, saya nggak tahu ya maksudnya. Mungkin saya sendiri udah tahu, wah ke depannya ada penjara. Mungkin kita bilang, saya skip dulu deh gitu ya. Bisa juga gitu. Tapi kita mau belajar dari Paulus. Karena ketekatan hatinya dia mau berangkat. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi yang menanti dia. Untuk bisa selama 4 minggu ke depan kita akan berbicara mengenai winning the battle. Oke, winning the battle. Tapi sebelum kita berkata-kata mengenai winning the battle, kita harus tahu dulu battle yang seperti apa yang kita akan win gitu. Peperangan apa yang kita harus hadapi gitu ya kan. Kadang-kadang kita hidup di negara New Zealand ini gitu ya. Wah sini mah aman gitu ya, nggak ada battle istilahnya. Is that true gitu? Enggak gitu ya istilahnya. Kadang-kadang kita karena hidup comfort kita jadi nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu berada di mana gitu. Kalau kita belajar dalam kalau peperangan namanya posisi itu menentukan, ya kan? Kalau dalam ini ya, posisi menentukan prestasi. Ketika negara sedang berperang, dia harus tahu posisi dia sekarang ini menguntungkan dia ada di daerah musuh, ada di daerah sekutu atau di daerah lawan. Itu penting karena sewaktu-waktu ketika dia mulai menyerang tiba-tiba dapat serangan dari lain kan berbahaya. Nah, inilah sharing saya, judul saya hari ini adalah In Enemy Territory. Katakan kanan kiri, in enemy territory. Bahwa kita hidup di negara ini aman gitu ya. Tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya dunia ini itu adalah dunia ini adalah teritori dari iblis, di bawah kekuasaan iblis. Oke, beberapa ayat saya sharing adalah dikatakan, kita baca 1, 2, 3 sama-sama. Sekarang sudah. When Satan, the ruler of this world. Kemudian berikutnya kita baca lagi 1, 2, dan 3. Sekali lagi, we know that we are the children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Berikutnya, baca lagi 1, 2, dan 3. Satan, who is the god of this world, itu ya, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So, kita itu sebenarnya ada di enemy territory, di daerah musuh. Kalau kita tahu kita berada di daerah musuh, kira-kira kita harus berhati-hati apa enggak? Jelas. Hari ini kita mau belajar 3 poin ya. Bagaimana kita bisa survive meskipun kita berada di wilayah musuh. Pertama yaitu study the perimeter and find the safest stronghold. Katakan kanan kiri. Study the perimeter and find the safest stronghold.
kita belajar dari dari Daud ya. Ketika Daud diuber-uber oleh si Saul, dia itu sebenarnya masih ada di dalam teritorinya Saul, ya kan? Dia lari ketika dimulai dari ketika Saul mulai iri hati kepada Daud. Dibilang, oh Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Dia mulai iri hati dan akhirnya terjadilah kebencian dan sehingga akhirnya Daud itu mau dibunuh. Daud kemudian lari, ya kan? Dan dia bersembunyi. Dikatakan di 1 Samuel, so David left God and escaped to the cave of Adullam. Soon his brothers and all his other relatives joined him there. Then other began to coming, men who were in trouble or in debt or who were just discontent, until David was the captain of about 400 men. Later David went to Mizpeh in Moab, where he asked the king, please allow my father and mother to live here with you until I know what God is going to do for me. So David's parents stay in Moab with the king during the entire time David was living in his stronghold. Daud, ketika dia mengalami masalah, ketidakpastian, the first thing that dia lakukan adalah dia mencari stronghold. Oke? Di mana strongholdnya dia, yaitu ini adalah daerah di mana Raja Saul berada. Kemudian ketika dia terjadi perselisihan, dia kemudian langsung melarikan diri, yaitu ini adalah strongholdnya dia di sini. Nah, kita lihat berapa jauhnya stronghold dia gitu ya. Dan di sini adalah tempat di mana dia menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab. Di sini adalah di mana dia cave Adullam itu, di mana dia bersembunyi kadang-kadang sementara. Jadi ada 2 tempat yang dia sekarang bersembunyi, di cave Adullam dan juga di strongholdnya dia. The first thing that Daud lakukan adalah dia mencari stronghold. Stronghold itu tahu ya, benteng basically. Kedua, yaitu dia mencari yang namanya support. Dia nggak langsung, gue bisa menghadapi Saul sendirian. Apa yang dia lakukan sama dia? Dia mencari supporter, ya kan? Orang-orang yang mengalami hal yang sama, yaitu who are in trouble, who are in debt. Berapa orang dicari? 400. Dia mencari yang namanya support. Dua hal itu, support and stronghold. Sehingga apa? Sehingga ada yang bisa nge-backup dia. Ketika Saul, kalau kita baca selanjutnya, ketika Saul menemukan tempat persembunyian dia, ada orang yang bisa membantu dia gitu. Ada orang yang bisa bilang, ada yang cari, Saul sudah menemukan engkau, pergi deh gitu. Itulah yang kita harus pelajari, bahwa kita juga harus mencari yang namanya stronghold and supporter. You cannot fight the enemy alone. Okay? So we need to find the same people with the same vision, same mission, ya kan? Yaitu ya gereja ini, ya kan? Gereja is your stronghold. I care is your stronghold. Kalau kita mengalami lagi sedih atau khawatir dan sebagainya, siapa yang bisa mensupport kita kalau bukan dari care, kalau bukan dari gereja. Kalau kita sendirian, saya rasa kita akan mudah menyerah. Amin. We need the real support, yaitu ya bertemu dengan face to face seperti kayak gini, bukan secara online ya. Maksudnya, yes, memang dahulu kita pas mengalami COVID kita ada online, but it's good to learn online, but it's good to be on site gitu. Istilahnya, kalau kita menganggap bergereja itu nggak penting, hanya cukup untuk mendengar firman. Is that true? Or kita bergereja karena kita mau memberikan support kepada satu sama yang lain, dan kita juga bisa menerima support itu sendiri.
Kita bekerja sama itu. Supaya di enemy territory ini kita nggak sendirian, benar? Kalau kita online, kita sendirian. Kamu nonton online, emang yang online bisa melihat kamu siapa. Kalau kenapa-napa, yang online bisa tahu. Si ini nggak nongol gitu, nggak absen. I don't think so, ya kan? Tapi kalau kita onsite dalam iCare, ketika mengalami sakit, kita 2 hari sakit, 3 hari nggak dengar kabar, udah dikontak dulu care leader ya kan? Kenapa gitu? That's what we need to have, a supporter and a stronghold. Dan kita harus menghindari gitu istilahnya, bahwa jauh-jauh daerah dari permasalahan. Stronghold kita ya di mana tempat kita berasa aman. Dikatakan di sini adalah a general must acquaint himself truly with the terrain before he can march his army through it. Jadi daerah-daerah yang kita berada di dunia ini semuanya kita tahu ini enemy territory. Tetapi tetap masih ada tempat-tempat yang masih bisa kita save. Oke? Tempat-tempat aman yang kita bisa andalkan. Seperti itu, gereja itu tadi. Kita harus bisa membedakan mana tempat yang baik dan mana yang bukan gitu. Jangan kita hari Minggu doang kita ke tempat stronghold, tapi hari Senin sampai Sabtu kita pergi ke tempat yang berbahaya gitu ya. Kalau kata ini red light district gitu ya. Enggak, kita harus stay in the stronghold. Kita harus belajar support each other, remind each other bahwa yuk kita ini harus berhati-hati gitu. Karena apa? Yaitu karena iblis itu sangat pintar dalam deceiving. Iblis is the father of all lies, basically. Dia tuh bisa merubah sesuatu yang sepertinya nggak bagus, tapi dia bilang, it's okay, ini nggak apa-apa kok gitu. Ya kan? Kalau kita nggak, terutama untuk yang generation, kalau kita nggak mengajarkan kepada yang generation, bagaimana kita harus stay faithful in God. Lama-lama the young generation akan drift away. Mungkin yang generation mungkin coba-coba rokok gitu. It's okay 1 batang doang gitu ya temennya. 1 batang doang nggak apa-apa kok gitu. Terus atau coba-coba drug, coba-coba alkohol gitu. 1 gelas juga nggak apa-apa. Tapi lama-lama kalau menjadi addicted, what's going to happen? Ya Kak, seperti saya ngomong kemarin Halloween gitu ya. Mungkin ada beberapa yang masih celebrate, tapi buat saya membaca banyak ya, terutama ada dari orang yang sudah bertobat dari satanis ya, dia bilang Halloween is where the day you celebrate the devil gitu basically. Kalau kita orang Kristen celebrate Halloween, berarti ini dia katakan you are having a one night stand with the devil gitu. Ngerti ya one night stand ya? Kamu tidur dengan the devil hari itu gitu. Dan mungkin bagi dunia it's okay gitu. It's just giving candy to the kids gitu ya. Kids having fun gitu. That's how the devil works. It's okay, it's having fun gitu ya. Kalau buat beri candy ke supermarket aja nih beliin 1 pack udah gitu ya. Selesai. Ngapain mesti muter-muter se-neighborhood gitu untuk dapetin suatu candy gitu. Nah, kita harus hati-hati dengan ini semua, termasuk dengan gender identity. Sekarang nggak apa-apa punya, ya Kak, aku nggak mau dipanggil lagi dengan nama Simon gitu ya. My name is Simona gitu ya. Call me Simona. No, that's your identity. God created us male and female. Kita harus stick by it gitu. Orang tua juga harus menekankan. Jangan bilang, udah berubah ya sekarang. Toilet udah boleh cowok-cewek masuk ya. No. Kita harus tetap stick to the Bible. Oke? Demikian juga dengan namanya religious pluralisme. Itu yang saat ini sedang berbahaya
yaitu istilahnya, oh semua agama itu baik, istilahnya. Semua agama mengajarkan kebaikan, ya kan, baik Buddha, ya kan, Islam, Hindu, yang penting kan baik. Is that kebaikan itu yang kita cari atau kebenaran? Oke? So dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian, do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievement and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what please God will live forever. Jadi kita ada di dunia ini sebenarnya untuk apa sih? Ya kan gitu kan pertanyaannya. Apakah untuk menikmati dunia ini atau kita sebenarnya punya tugas? Seperti tadi Paul sudah bilang, kita semua punya tugas satu, mengabarkan kabar baik. Kita dikirim ke teritori musuh, lakukan tugasnya, ya kan? Setiap dari kita punya tugas itu. Tapi kadang-kadang kita merasa, itu bukan tanggung jawab gua, tanggung jawabnya pendeta gitu ya. Enggak, kita semua memiliki tugas yang sama. Paulus is the same, dia dikatakan. Dan kita kebanyakan jadi terlena karena kita menikmati dunia ini melebihi segalanya gitu. Saya pernah nonton ya film The Spy. Tapi ini kisah nyata, yaitu Eli Cohen, dia adalah agen Mossad Israel. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Israel untuk masuk ke negara Syria. Jadi tugas dia adalah untuk mengirim rahasia-rahasia penting dari negara Syria kepada Israel. Everything gitu. Dan kita tahu nggak mudah untuk masuk ke negara Syria karena apalagi terutama untuk dari agen Israel, orang tampangnya udah beda ya gitu. Tapi Eli Cohen ini adalah seorang yang lahir dari Arab gitu. Jadi dia juga fasih berbahasa Arab. Jadi dia memiliki kriteria seperti itu. Kemudian dia dilatih untuk berbahasa Syria dengan aksen Syria, dikirimlah dia masuk Syria. Dengan cara dia diubah menjadi seorang pedagang yang sangat kaya. Wah, ya gak. Lu minta apa dikasih gitu ya. Sangat kaya. Dia datang ke Syria sebagai orang yang pengusaha besar. Dia di Syria seperti orang kaya, milioner. Basically dia membeli properti, hidup dengan kekayaan supaya dianggap oleh orang-orang Syria dia seorang yang sangat penting. Kemudian dia memiliki koneksi. Karena dia spy, memiliki koneksi dengan saya lupa itunya, pemerintahan yang baru mau naik gitu. Jadi dia memiliki koneksi sehingga pada saat pemerintahan yang baru itu naik, dia menjadi seorang yang sangat penting di Syria. Orang tersebut menjadi menteri pertahanan, dia menjadi orang kanan kedua. Wah, basically hidup dia penuh dengan kuasa, kekayaan, wanita, semuanya ada di sana. Tapi dia punya keluarga di Israel, punya istri, punya keluarga. Jadi setiap dia pulang, jadi dia nggak selamanya mission di Syria, kemudian ditarik pulang. Ketika dia pulang, ketemu dengan istrinya, dia mulai merasakan kekosongan istilahnya. Wah, di Israel dia nggak dihargai. Belanja di supermarket, orang nggak melihat dia, siapa lu gitu. Bahkan, tapi kalau ketika dia di Syria, orang tunduk hormat gitu. Jadi dia mulai merasakan, nggak betah, kirim balik gitu ya, pergi lagi. Jadi sampai berapa kali dia pulang pergi, si family-nya bilang, udah cukup, kamu udah nggak perlu melakukan ini lagi. Bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan ini? Dia nggak mau, dia bilang, enggak. I have to do tugasku gitu. Padahal
keinginan dia sendiri. Sampai akhirnya dia terakhir berangkat ke Syria. This is going to be my last mission dia bilang. Dia berangkat ke Syria karena lengah, akhirnya dia ketangkap dan dihukum pancung. Dihukum gantung. Ya. So, itu adalah kenyataan mungkin kita juga ya. Saya mengingatkan bahwa apakah kita di sini menjadi kerasan gitu. Wah, enak banget di dunia ini gitu. Sehingga kalau seringkali orang udah mau meninggal kadang-kadang ini merasa aduh takut banget ya gitu ya bertemu dengan Tuhan. Kalau bisa entar lagi deh gitu ya. Saya mau katakan this is enemy territory. Apakah kita mau berlama? Saya nggak bilang besok pada langsung bunuh diri meninggal. Enggak, saya bukan bilang begitu ya. But we need to understand. Saya mau membuka akal pikiran kita dulu. This is enemy territory. What are you we are doing gitu di sini in enemy territory. Di mana kita punya rumah, Yohanes sudah menyiapkan rumah dan segala macam di surga gitu. Tapi kita seakan-akan kerasan banget di sini ya. Wah, nggak mau ini. Nah, so we need to understand that this world is in enemy territory. Amin. Yang kedua yaitu know yourself and know your enemy. Udah pasti. Untuk bisa win the battle, you need to know yourself and know your enemy. Dikatakan dalam buku Art of War ya, bahasanya. If you know yourself and know your enemy, you will gain victory 100 times out of 100. Kalau kamu tahu musuh kamu, kekuatan dan kamu tahu kekuatan kamu, kelemahan musuhmu, kamu akan menang 100 kali pertandingan, kamu akan menang 100 kali, dikatakan. If you know yourself but do not know your enemy, then you will meet one defeat for every victory. Kalau kamu tahu diri kamu, tapi kamu nggak tahu kekuatan musuh, kamu mungkin menangnya ganti-gantian. Sekarang saya menang, besok dia menang. Itu selingan, ya. Tetapi kalau you don't know, you know neither yourself nor your enemy, you will never be victorious. Kita harus mengetahui kekuatan musuh kita supaya kita bisa menang, dan kita harus mengetahui diri kita sendiri, kekuatan dan kelemahan kita. Siapakah our enemy, ya kan? Sekali lagi saya mau make sure kita tahu on the same page. Yaitu saudara-saudara, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh kepada kuasanya. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi ini, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh jahat itu. Merekalah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. That's our enemy, the devil. Bukannya orang-orang yang ngegosipin kita. Ya memang kita gak suka. But the real enemy is the devil. So, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Tadi kita dengar lagu, ya kan? Nama Yesus yang menyelamatkan. Demikian juga dikatakan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, kita bisa mengalahkan dunia. Kuncinya adalah itu, our faith. Sudah ditulis, ya kan? Dan kita harus benar-benar mempunyai faith seperti yang itu, gitu. Only by faith. Nah, sekarang kita tahu bagaimana cara mengalahkan iblis. Udah tahu? By faith. Sekarang kita harus tahu juga bahwa kita juga harus melakukan namanya commandment-nya, perintah-perintahnya. Nah, itulah yang seringkali kelemahan kita. Ya kan? Kelemahan kita itu melakukan perintah-perintah Tuhan. Berat. Tapi ditulis di sini perintahnya itu tidak berat. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh pasti akan merasa berat.
Apa sih kelemahan kita? Malam ini saya mungkin mau ajak kalian, kita semua untuk reflect. Apa sih kelemahan kita? Apa yang bisa membuat kita bisa menjauh dari Tuhan gitu. Mungkin ada yang orang yang kelemahannya, contoh, suka nggak merasa bahagia, ya kan? Menggerutu mulu gitu ya. Melihat kehidupannya sendiri kayaknya nggak pernah enak gitu. Karena apa? Karena dia suka membanding-bandingkan. Tentu ya kan? Kalau dia nggak membanding-bandingkan, dia mana tahu orang lain hidupnya lebih enak apa enggak. Tapi kalau dia suka liatin ya Kak, Instagram orang ya kan, dia lagi di mana, lagi di Bali, lagi mana. Kemudian kita merasa iri, wah kenapa hidup gua begini-begini aja gitu ya. Run from it. Tutup itu account, ngapain ya? Orang tuh posting Instagram kalau dia lagi happy, bener gak? Kalau ada dua jenis orang, ada yang lagi bener-bener happy dia posting, oke lah, make sense. Tapi ada yang bener-bener lagi nggak happy tapi dia posting supaya apa? Bikin orang kesel, ya Kak? Fake namanya kan? Tapi beneran ada orang yang kesel gara-gara ngeliatin postingan yang kayak begitu. Coba ada gak yang pernah melihat postingan orang lagi sedih di Instagram? Kayaknya nggak ada ya. Hah? Ada. Oh, saya perlu follow itu orang tuh ya. Hah? Minta simpati. Oh, kasih ya Telkomsel lah gitu ya. Saya rasa itu jarang banget. Aku lebih lihat orang tuh lebih, lihat gue lagi ini di sini gitu ya. Kalau kita nggak bisa merasa bahagia karena itu, stop, don't look, ya kan? Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Itu menjadi kelemahan kita kan, menjadi menggerutu. Kemudian, membandingkan kemudian iri hati. Nah itu iri hati kan awal dari segala kejahatan. Dikatakan, Paulus mengatakan kepada Timothy, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. But you, Timothy, are a man of God. So run from all these evil things. Katakan kanan kiri. So run from all these evil things. Run gitu ya. Bukan cuma jalan, run. Kalau kata flee gitu ya. Pursue righteousness and godly life along with faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witness. Kemudian dikatakan lagi, jauhilah kesenangan-senangan orang muda. Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya, dan mengasihi sesama serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru memerintah pertolongan kepada Tuhan dengan hati. Dikatakan Inggrisnya ada run gitu ya. Katakan lagi kan, run gitu ya. Run. Apa yang menjadi kelemahan kita? Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu kelemahan kita, ya tentu kita nggak bisa memperbaikinya. Benar? Kalau kita nggak tahu kelemahan kita, bisa nggak kita perbaiki sesuatu yang kita nggak pernah tahu? Nggak bisa. Tapi kalau kita sudah tahu, ini nih kelemahan gua. Ya, run from it. Mungkin ada yang punya kelemahan, suka ya nggak dalam grup, ya kan, suka nonton konten-konten yang nggak benar gitu ya. Karena apa? Ya mungkin karena dia dikirim dari grup itu. Wah, udah dikirim, sayang nih nggak dibuka gitu. Run gitu. Leave group. Saya juga begitu. Saya join grup, ketemu orang-orang yang ini begini, saya leave aja udah. Daripada kita nggak bisa menahan godaan, ya kan? Lihat gini, buka nggak dibuang sayang, nggak dibuka juga bikin penasaran gitu kan. Mendingan udah nggak tahu sama sekali gitu. Leave group. Mungkin ada yang berjoin di grup yang suka ngegosip, ya kan? Wah, leave gitu. Daripada kita nggak tahan, ngetik nggak ini.
So, we need to understand is that know yourself and know your enemy. Yang ketiga, yaitu apa? Stay alert. Katakan kanan kiri, stay alert. Berjaga-jagalah dan hendaklah kalian selalu menguasai diri. Karena iblis musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum sambil berjalan ke sana kemari. Mencari orang yang bisa dilahapnya. Dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia. Kamu tahu bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia ini tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama seperti kamu. Kalau bahasa di NKJV, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Devour itu dilahap, basically. Dia melahap siapa yang enggak alert. Kalau kita berada di enemy territory, kita harus stay alert, bukan? Meleng dikit, peluru, nembak, ya kan? Be sober adalah kita harus fokus. Karena kita di dunia ini harus bisa fokus kepada firman Tuhan. Fokus dengan tujuan kita, jangan dibuai oleh kekayaan yang ditawarkan dunia ini, ya kan, kekuasaan, kemakmuran. Itu adalah anggur, ya kan, yang membuat kita mabuk. Tapi kalau kita bisa menahan diri terhadap itu semua, be sober, is good. Kemudian be vigilant artinya adalah waspada. Ya kan, waspadalah ya, sinapi ya. Harus tetap fokus, waspada gitu. Kalau enggak ya itu, kita kalau enggak waspada pasti akan dimakan, di devour. Menjadi pengikut Kristus Yesus ibarat menjadi tentara di medan perang. Karena itu kamu harus kuat bertahan menghadapi segala penderitaan. Seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain, karena dia mau menyenangkan hati komandannya. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officers who enlist them. Kalau dikatakan kita adalah seperti prajurit Kristus. Kita adalah prajurit Kristus. Kita punya misi di sini. Di dunia ini, ya kan, enemy territory, itu misi kita untuk memberitakan kabar baik, menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang yang kita mau selamat, yang Tuhan sudah berikan itu ya. Nah, itu misi kita. Sedang kalau kita sebagai prajurit, komandan kita sudah memberitakan, lakukan ini. Komandan kita yaitu Tuhan Yesus, ya kan? Kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kita minggu lalu belajar ya, to please God. Kita menyenangkan hati Tuhan, tentunya Tuhan juga akan senang. Sebagai prajurit kita melakukan tugas kita. Tapi kalau seorang prajurit ditugaskan sesuatu oleh komandan batalionnya nggak melakukan, apa yang terjadi? Menjadi deserter kan? Dipecat langsung mungkin. Nah, we need to follow the order basically, ya kan? Dan when there is no retreat, the soldiers will fight to the last. Kalau kita dalam peperangan nggak ada yang namanya retreat. Hidup dan mati yaitu di tangan masing-masing soldiers itu, dan dia pasti akan fight until the end, ya kan? Dia harus berani sampai akhirnya. Saya undang tim Present Worship untuk maju. So, the question is Jesus, do you believe Jesus is the only way? Ini pertanyaan kedua yang kalian harus pikirkan tuh. Do you believe that Jesus is the only way to your salvation? Or there is other way? Kalau kita sure that Jesus is the only way, there is no retreat. Either we follow Jesus completely or we don't. Oke? Kalau kita percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan kita harus melakukan dengan penuh semua perintah-perintahnya, karena dia sudah mengatakan,
Ya kan? Dia sudah datang ke dunia ini dan dia telah selamat. Sekarang tinggal pilihannya adalah di kita. Are we going to follow his footstep or not? Paulus mengatakan, for to me to live in is Christ and to die is gain. Kalau Paulus berkata, kalau saya masih bisa hidup dalam dunia ini, saya tetap akan melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan. Percayakan kepada saya untuk kemuliaannya. Tapi kalau saya hari ini dipanggil Tuhan, is again, I got nothing to lose. Saya pulang ke rumah Bapa. Makanya dia stay, follow the purpose, win the battle. Winning the battle is about following God. Setia. Tidak mangkir daripada Tuhan itu. That's meaning winning the battle. Bukan berarti winning the battle is to survive di dunia ini. No. Winning the battle is no matter suffering, hardship yang kita lakukan, yang kita hadapi selama kita di dunia ini, we still faithful to God. Melakukan segala perintah-perintahnya. Amin. Karena Tuhan Yesus kita yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita. Kita yang tadi kita belajar di perjamuan kudus, kita itu seharusnya mati, binasa. Tapi karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan itu. Dan ketika kita sudah memperoleh keselamatan itu karena iman kita, bukan karena perbuatan kita ya, karena iman kita, maka jangan kita sia-siakan. Amin. Tuhan Yesus pengorbanannya sangat besar. Dia mati di kayu salib, ya kan, mencurahkan darahnya supaya kita semua yang harusnya binasa sekali ya, bisa hidup. Mari kita belajar melalui sharing hari ini bahwa Paulus dia mengenal siapa itu Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Dia tahu bahwa dia juga harus melakukan hal yang sama. Yesus suffered. Paulus suffered. Stefanus suffered. The 12 disciples juga suffered. But they remain faithful. Saya undang untuk bangkit berdiri. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger
Glory to His name. Katakan sekali, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to. Mari kita nyanyikan glory to His name. Katakan, glory to His name. For you only God. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu, atas pengorbanan-Mu ya Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami belajar Tuhan to stay faithful, to remain faithful agar kami bisa win the battle. Peperangan kami ya Tuhan terhadap iblis ya Bapa, terhadap penguasa-penguasa di udara ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk setia ya Tuhan, untuk terus memiliki iman kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sendiri telah datang ke dunia ini ya Tuhan, telah mengalahkan kuasa maut itu ya Tuhan. Engkau telah menang. Maka kami sebagai pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, mau juga ikut menang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan dengan setia melakukan, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan kami belajar Bapak untuk stay faithful. Meskipun di dalam segala kesusahan kami ya Tuhan, apapun battle yang kami hadapi pada hari ini ya Tuhan, segala kekhawatiran kami, kesakitan kami ya Tuhan, ajar kami untuk stay faithful ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk berdoa untuk Kahani ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk saling support ya Tuhan, satu sama yang lain Tuhan. Ajar kami bisa mensupport Kahani ya Tuhan, biar dia terus bisa menaruh harapannya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada Kahani ya Tuhan. Apapun yang dia hadapi pada hari ini Tuhan, biar dia bisa melalui hari demi hari ya Tuhan. Kami mau patahkan segala kutuk ya Tuhan, segala apa yang dikatakan dokter ya Tuhan. Kami percaya Engkau lah in control. Engkau yang memberikan kehidupan. Engkau adalah Allah, segala Allah. You are the Alpha and the Omega. Kami tetap ya Tuhan mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk kota ini ya Tuhan, Wellington di mana kami berada ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus bisa menjadi menyebarkan kabar baik ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus berikan hikmat kepada pemerintahan di negara ini ya Tuhan. Permisi Jacinta dari paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus turun atas mereka ya Bapa dalam setiap pengambilan keputusan. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus tutup bungkus ya Tuhan. Kami mau serahkan juga Bapak Presiden Jokowi, juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya Tuhan. Kau terus jaga juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa untuk fellowship kami. Kami berdoa untuk makanan kami yang akan kami makan ya Tuhan. Berkati makanan ya Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday teman-teman. Silakan.